alla tatlubul mar'ah at-talaq min ghairi sababin qawiyyin masyru'. Tidak boleh seorang isteri meminta cerai dari suaminya kecuali dengan sebab yang disyariatkan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaq, siapapun isteri yang berani meminta cerai dari suaminya min ghairi ma ba'sin, tanpa ada sebab syar'i, fa haramun 'alaiha raihatul jannah, maka haram bagi isteri ini untuk mendapatkan bau surga. Isteri kalau berani minta cerai dari suami tanpa sebab yang syar'i. Apa sebab syar'i? Boleh minta cerai kalau suami tidak lagi melakukan kewajiban, tidak mencari nafkah. Jadi suami enggak cari nafkah lagi, enggak ada usaha pun lagi. Atau suami punya penyakit berbahaya yang menular. Ya, kalau dalam kitab selalu disebutkan dengan contoh penyakit buduk, terpotong-potong kusta, terpotong-potong tangan, terpotong habis sedikit-sedikit habis. Itu penyakit berbahaya. Atau suami punya penyakit kelamin, atau suami tukang pukul, atau suami ahli maksiat, judi, zina. Itu hal-hal begitu baru boleh minta cerai. Maksud minta cerai bukan minta dari suami, gugat cerai, gugat cerai ke pengadilan atau disebut dengan fasakh. Tapi kalau itu tidak ada, suami masih cari nafkah, suami masih taat ke Allah, suami tidak punya penyakit yang berbahaya, suami masih sanggup layani isteri, itu semua tiba-tiba isteri mengucapkan kalimat "necerai dong", maka kalau betul-betul diceraikan, walaupun dia sudah kahwin lagi dengan suami yang baru yang nampaknya lebih saleh, tapi perempuan ini selama belum dimaafkan oleh suami lamanya, tetap haram surga untuknya. Kenapa? Karena meminta cerai dari sesuatu yang tidak dibolehkan dalam syariat. Jadi kalau sudah sampai ke dalam pembolehan dalam syariat, itu boleh meminta cerai, boleh menggugat cerai. Jadi sudah kita bilang, bang, nak semayang, rupanya enggak solat-solat. Sudah 2 tahun, 3 tahun kita nasihati enggak solat juga, boleh perempuan menggugat cerai suami. Boleh. Tapi kalau enggak dijatuhkan, kalau tidak digugat cerai, maka si isteri tetap wajib layani suami. Tetap wajib. Walaupun si perempuan mengatakan bahawa, Ustaz, saya enggak mau layani dia lagi. Dia enggak mau solat. Dolong dia lagi bui. Walaupun lagi bui, kalau belum diceraikan, tetap harus melayani bui tadi. Tetap. Selama tidak menggugat cerai. Jadi cara jalan keluar apa? Gugat cerai. Makanya jangan sikit-sikit, ibu-ibu, isteri-isteri sikit-sikit, nak cerai lum. Itu tidak boleh. Itu dosa besar meminta cerai. Kalau marah, jangan sampai pada minta cerai. Minta yang lain-lain saja, Avanza, sepeda lipat, kan jut, kenapa minta cerai? Jadi kalau marah-marah saja, tapi jangan sampai minta cerai, karena dosa besar sekali kalau minta cerai tanpa sebab syar'i. Ini yang paling parah, kadang-kadang isteri diganggu oleh suami yang lain. Artinya begitu lihat di kantor, ini begini bapak, ini ada satu amalan bahaya, disebut dengan dosa takhbib. Dosa takhbib itu isteri ribut sama suami di rumah, lalu isteri yang ribut ini sama suaminya cerita ke kantor. Kebetulan kita teman baik si isteri ini, lalu kita mulai sok-sok bijak menasihati si isteri yang sedang ribut tadi. Oh ya, suamimu salah, seharusnya seorang suami itu begitu. Jadi isteri itu sudah melihat temannya di kantor ini, inilah contoh suami terbaik. Lama-lama dicurhat, dia sudah melihat nyo lako yang paling good, contoh lako paling good. Jatuh cinta kepada orang yang diminta nasihat. Kita pun mengambil kesempatan, padahal kita dengan isteri di rumah ribut juga, tapi dengan isteri orang kita nasihat, suami itu harus baik, begini. Akibatnya si isteri gara-gara itu menggugat cerai suami lamanya, gara-gara sudah merasa ada orang lain yang lebih bagus dari suaminya. Kejadian seperti ini, si isteri berdosa, haram surga dengan meminta cerai. Orang yang mengganggu perasaan isteri
yang merasa sok-sok bijaksana tadi, itu dia masuk ke dalam dosa takhbib. Kata Rasulullah, bukan golongan umatku yang mengganggu rumah tangga orang lain. Walaupun dengan menasihati, tapi cara nasihat supaya dia tertarik ke kita. Nya perkataannya juga ada pada ustaz, pada tengku juga terjadi. Jadi karena terlalu sering curhat sama ustaz, dia merasa ustaz inilah sebenarnya contoh suami. Jatuh cinta ke ustaz. Di ustaz hadapa katnya nak pada hero ke rumah. Contoh barang begitulah. Ya. Dia tidak tahu, akhirnya terceraikan isteri tadi dengan suami lamanya. Kawin sama ustaz ni. Ini sama-sama neraka Allah. Mengganggu-ganggu isteri orang dengan nasihat-nasihat yang sifat kira-kira dia jatuh cinta ke orang mengganggunya, ke orang yang memberi nasihat itu.